puji syukur kepada Allah kita boleh dipertemukan pada pagi hari ini dalam waktu teduh bersama. Selamat pagi dan shalom. Kita memasuki edisi Jumat 14 Oktober 2022. Pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah pada pagi hari ini. Engkau memelihara kami dengan baik dalam istirahat kami semalam. Pagi ini dengan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru. Dan kami mau menyambut anugerah Tuhan dengan membaca merenungkan firman-Mu. Kosongkan hati kami Tuhan, biarlah firman kebenaran-Mu boleh mengisi di hati kami dan sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup menurut tuntunan-Mu Tuhan. Berapi kami Bapa, mampukan kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nasihat dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk Himeneus dan Piletus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Diskusikan dengan benar. Berdiskusi di sekitar kebenaran Allah memang hal yang menarik dan juga dapat memperkokoh iman. Namun ada juga diskusi yang tak berujung pangkal dan tidak berdasar. Diskusi akhirnya bermuara pada siapa yang hebat dan siapa yang paling benar. Bahkan kadang berakhir dengan perdebatan yang tidak jelas. Rupanya surat Timotius ini ditujukan kepada mereka yang senang berdiskusi tentang firman Tuhan dan menafsirkan sesuka hati mereka tentang Injil Yesus Kristus.
Hal inilah yang disoroti oleh Timotius, di mana diskusi-diskusi yang mereka lakukan itu tidak berdasar pada firman Tuhan, sehingga dapat membuat orang murtad. Timotius menyebut mereka sebagai pengajar-pengajar sesat, dan pengajaran mereka digambarkan seperti penyakit kanker yang sangat cepat menyebar dalam tubuh dan mematikan. Karena itu, Timotius mengingatkan orang percaya agar tetap berjaga-jaga dan jangan khawatir, sebab Tuhan telah memberikan dasar yang kokoh. Bahkan Tuhan mengenal setiap hambanya yang benar-benar memegang teguh kebenaran Injil. Pengajar-pengajar sesat seperti dalam bacaan kita juga terdapat di sekitar kita. Mereka sering berdiskusi dan berdebat dengan pemahaman mereka sendiri dan akhirnya berujung pada membuat gereja dengan aturan sendiri pula. Sebagaimana dengan tafsiran gereja Toraja telah merancang ibadah rumah tangga dengan model diskusi dan kesaksian. Metode ini diharapkan agar dalam diskusi-diskusi kita sungguh-sungguh atas dasar kebenaran firman. Cuma realitanya diskusi dalam kebaktian rumah tangga terjebak dengan kasus dan bahkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan topik diskusi. Karena itu, diskusikanlah firman Tuhan dengan benar. Amin. Kita bersyukur, kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kelembutan-Mu, atas kebaikan-Mu bagi kami. Pagi ini kami belajar firman-Mu lewat Timotius yang mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Bapa, anugerahi kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga senantiasa berhikmat untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kami. Buat kami mengerti akan kedalaman kuasa dan kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Hari ini kami taruhkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, Engkau turut campur tangan dalam seluruh aktivitas kami, dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dimanapun kami berada Bapa, baik di dalam rumah maupun di luar kami berada, Tuhan menolong kami. Ya Bapa, penuhi kami semua dengan hadirat-Mu. Kami percaya hari ini sungguh menjadi berkat bagi kami untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa. Ampunilah dosa kami. Kami bawa dalam satu nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan kita untuk senantiasa menikmati renungan pagi. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.